Mubtadi'in saja, tetapi juga ditambah kegiatan ekstra untuk memberi bekal santri ketika mereka kembali ke masyarakat. Mulai kegiatan fisik bela diri, pembinaan bahasa melalui English course, dan kegiatan asah kebolehan berpidato, karya ilmiah dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan jurnalistik seperti Mading Hidayah yang menjadi cikal bakal majalah Mishkat atau media informasi santri dan masyarakat yang kini tersebar ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke luar negeri, sehingga santri mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Berdasarkan visi dan misi mencetak muslim intelektual yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, serta mampu mentransformasikan ilmu agama, Pondok Pesantren Lirboyo merintis Universitas Islam Tribakti pada tahun 1966, yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Tribakti sejak tahun 1988 dengan Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah. Memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bimbingan dan rujukan dalam bidang agama, Pondok Pesantren Lirboyo membahas masalah-masalah kemasyarakatan secara tuntas. Diawali dengan pembahasan di Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadi'in atau M3HM, hingga Lajnah Bahsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo atau LBM P2L. Pondok Pesantren Lirboyo juga berperan aktif dalam Bahsul Masail bersama pesantren lain. Hasil Bahsul Masail itu kemudian disampaikan melalui lembaga dakwah Ittihadul Muballighin secara langsung ke masyarakat maupun melalui media massa, di antaranya bekerja sama dengan portal berita, televisi, dan radio. Kita masuk ke fatwa haram mengenai pelurusan atau rebonding rambut nih Pak. Rebonding. Ya, sebenarnya apa sih yang mendasari hal ini menjadi haram begitu Pak? Jadi yang mendasari haram karena menyerupai dengan orang-orang fasik, yang itu bukan budaya orang Islam, bukan budaya kita, yang kita perlu untuk membuat pagar dari golongan kita untuk tidak menyamai kepada budaya-budaya yang dilakukan oleh mereka. Ya, wah itu sudah lama sebetulnya, sudah lama, cuma zaman Mbah Abdul Karim sudah ada, zaman Mbah Manos sudah ada, Mbah Manos sudah ada. Cuma pada waktu itu tidak dirintis yang begitu bermanfaat. Akhir-akhir ini saja, karena masanya sudah seperti itu ya, dikoordinir dan dirintis dengan cara yang baik. Jadi sekarang disebut Safar Ramadan atau Ittihadul Muballighin sekarang disebutkan. Ini dikirim oleh masyarakat. Sampai sekarang masih berlaku dan terus tiap tahunnya tidak kurang yang dikirimkan ke daerah yang diperlukan, tidak kurang dari 1.000 santri. Beberapa tahun kemudian, berdiri Pondok Unit yang turut membantu mensukseskan program pembelajaran di Pondok Induk. Diawali berdirinya Pondok Pesantren Haji Mahrus atau HM pada tahun 1952. Pondok Pesantren Haji Yakub atau HY oleh Kiai Haji Yakub bin Soleh pada tahun 1978. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi'at oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pada tahun 1985. Pondok Pesantren Putri Tahfidzil Quran oleh Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki pada tahun 1986. Pondok Pesantren Putri HMQ oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus pada tahun 1986. Pondok Pesantren HM Putra atau Al-Mahrusiyah oleh Kiai Haji Imam Yahya Mahrus pada tahun 1988. Pondok Pesantren Darussalam oleh Kiai Haji Ahmad Mahin Toha
pada tahun 1993. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Zainuddin dan Nyai Hajah Aina Ainaul Mardiah pada tahun 1995. Pondok Pesantren HM Antara atau Anak Tahap Remaja Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pada tahun 1996. Madrasah Murattilil Quran oleh Kiai Haji Maftuh Bahsul Birri yang berkembang menjadi Pondok Pesantren Murattilil Quran pada tahun 2009. Program-program yang ada di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kota Kediri adalah program pendidikan Al-Quran dengan memakai Rosam Usmani, pendidikan diniyah dengan mengikuti kurikulum Pondok Pesantren Lirboyo, dan pendidikan formalitas yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Pondok Pesantren HM Antara ini satu pondok yang dikhususkan untuk menampung anak-anak yang memang masih butuh bimbingan secara khusus, berarti anak-anak yang masih dalam tahap remaja. Untuk usia kita tidak membatasi penekanan pendidikan anak-anak ini, terutama di dalam bidang masalah bacaan Al-Quran dan akhlak. Di samping menaungi pondok-pondok unit, Pondok Pesantren Lirboyo juga menaungi pondok-pondok cabang. Di antaranya yang pertama adalah Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang berdiri pada tahun 1989 Masehi. Yang kedua, Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang berdiri tahun 1997. Yang ketiga, Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, yang berdiri tahun 2006. Pondok Pesantren Lirboyo ada seperti saya ini sanawiyah dan aliyah formal. Timbul juga di Ar-Risalah juga ada SMA dan SMA. Ini adalah pengembangan daripada Pondok Pesantren Lirboyo yang dikembangkan oleh unit-unit untuk yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menuntut ilmu-ilmu agama yang ada. Pondok Pesantren HM Makrosiyah bersamaan dengan pondok-pondok pesantren unit yang lain seperti Pondok HMQ, HM Antara, HY, dan HM Muqtadiat. Jadi ini tidak ada lain adalah satu grup di bawah naungan pondok pesantren induk pondok besar, yang mana tidak lain adalah sebagai penampungan anak-anak yang ingin dia sekolah formal dan sekolah diniyah. Dalam konteks untuk menguatkan Pondok Lirboyo supaya saling bahu-membahu, saling kuat menguatkan, saling mengembangkan. Yang jelas yang penting pondok-pondok unit itu juga afiliasinya ke pondok induk, menguatkan pondok induk. Hingga kini, Lirboyo yang berkembang dengan pesat tidak pernah meninggalkan prinsip utamanya, yaitu pembelajaran secara salafi. Jika pesantren lain telah mencoba menyamakan diri dengan pendidikan formal di bawah naungan suatu departemen atau kementerian pemerintah, maka Lirboyo tetap berpegang teguh dengan kurikulum salafnya yang justru semakin diminati oleh masyarakat luas. Ilmu yang diajarkan yang pertama kali yang dibawa oleh pendiri itu adalah ilmu agama itu. Hakikatnya ya, pewaris yang diberikan kepada sesepuh itu bukan pondok hakikatnya, tapi ilmu. Nah, nanti apa gunanya kita tetap mempertahankan pondok sedangkan ilmunya tidak kita wariskan? Ini alasannya Lirboyo tidak mau, bukan karena Lirboyo itu benci dengan umum, bukan, atau benci dengan tidak mau dengan itu, bukan, hanya karena ngiman kalau Lirboyo terjun ke sana pisan, siapa nanti yang seperti Lirboyo itu. Kini,
Di usianya yang ke-100 tahun, Pondok Pesantren Lirboyo dengan berpedoman kepada prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Pondok Pesantren Lirboyo senantiasa berusaha mengembangkan kepribadian Rasulullah ke dalam jiwa para santri, membina masyarakat, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pondok Pesantren Lirboyo secara menyeluruh beradaannya adalah sampai sekarang sudah berusia 100 tahun atau dikatakan 1 abad. Di mana Pondok Pesantren Lirboyo 1 abad ini mengalami beberapa masa-masa yang bermacam-macam. Sedangkan Islam ini yang kuat, Islam yang masih relevan dengan ajaran Islam adalah pesantren. Ya, harapan saya Lirboyo itu pelajarannya sudah tinggi, namun bagaimana para santri itu bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Kita mengharapkan kepada seluruh keluarga, khususnya Dzurriyyah dari Mbah Abdul Karim, menegakkan niat, menguatkan niat untuk melaksanakan apa yang telah dibawakan oleh sesepuh kita. Itu kata Mbah Lirboyo nasihatnya, ad-dhamir fid dhamir. Wa man lam ya'rif marji ad-dhamir falaysa lahu dhamir. Itu artinya